Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam pembahasan kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang bagaimana membangun sikap selektif dalam menghadapi berbagai pengaruh kemajuan iptek. Ya. Bagaimanapun juga, manusia hidup di dunia ini tidak dapat melupakan diri dari kemajuan iptek. Dengan iptek, hidup manusia akan dipermudah agar tidak menimbulkan permasalahan dan dampak negatif. Manusia perlu memiliki tanggung jawab etis di dalam mengembangkan dan menerapkan iptek. Jadi kali ini kita dalam bab 3 kompetensi dasar 2 ingin memahami dan menjelaskan tentang membangun sikap selektif dalam menghadapi berbagai pengaruh kemajuan iptek. Bagaimana sih sikap tanggung jawab dalam pengembangan iptek? Dengan iptek, hidup manusia akan dipermudah. Tetapi supaya tidak menimbulkan permasalahan dan dampak negatif, manusia perlu memiliki tanggung jawab etis di dalam mengembangkan dan menerapkan iptek. Bagi bangsa Indonesia, di dalam mengembangkan dan menerapkan iptek, perlu mengingatkan landasan ideal, yaitu Pancasila, dan landasan konstitusional, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Artinya bahwa kita dalam menghadapi perkembangan ilmu, pengetahuan, dan teknologi, landasan kita, pedoman kita tetap mengacu kepada landasan ideal, yaitu Pancasila, dan landasan konstitusional, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ini adalah merupakan pedoman sikap tanggung jawab dan dalam pengembangan iptek itu sendiri. Dalam kaitannya dengan Pancasila, terutama di dalam sila ketuhanan yang Maha Esa, sebenarnya telah memberikan sebuah peringatan kepada kita bahwa semua ilmu yang ada di dunia ini berasal dari Tuhan. Alam semesta ini adalah objek kajian ilmu pengetahuan. Sebagai contoh, sejak dahulu Tuhan telah menciptakan bahwa benda yang berat jenisnya kurang dari 1 akan terapung di air. Prinsip ini kemudian ditemukan oleh manusia. Ya. Jadi di dalam sila pertama itu, sila ketuhanan yang Maha Esa, menggambarkan secara luas terkait dengan objek ilmu pengetahuan. Ya. Sejak dulu, Tuhan telah menciptakan bahwa benda yang berat jenisnya kurang dari satu akan terapung di air. Prinsip ini kemudian ditemukan oleh manusia itu sendiri. Setiap manusia Indonesia di dalam mengembangkan dan menerapkan iptek sudah selayaknya mengingat ajaran dan perintah Tuhan yang Maha Esa. Iptek harus dikembangkan dan diterapkan untuk kemaslahatan manusia, bukan untuk menyiksa dan mencelakakan manusia itu sendiri. Di dalam landasan konstitusional Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengamanatkan bahwa tujuan nasional antara lain memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Selain itu, bumi dan air serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat itu sendiri. Di sini bahwa iptek itu harus memiliki manfaat, ya, seperti diamanatkan di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Tujuan negara mensejahterakan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta di dalam pasalnya juga terkandung di dalam pasal tersebut yang berbunyi bumi dan air serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Ini merupakan hubungan antara iptek dengan landasan konstitusional
yang tercantum di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Mengembangkan dan menguasai iptek diarahkan kepada senantiasa meningkatkan kecerdasan manusia, meningkatkan pertambahan nilai barang dan jasa serta kesejahteraan masyarakat melalui percepatan industrialisasi sebagai bagian dari pembangunan yang berkelanjutan dengan mengindahkan kondisi di lingkungan dan kondisi sosial di masyarakat itu sendiri. Bagaimana sikap selektif terhadap pengaruh kemajuan iptek? Ada 3 alternatif sikap yang bisa diambil oleh bangsa kita dalam menghadapi kemajuan iptek. Yang pertama adalah menolak dengan tegas pengaruh kemajuan iptek dalam semua aspek kehidupan. Yang kedua, menerima sepenuhnya pengaruh tersebut tanpa disaring terlebih dahulu. Yang ketiga, bersikap selektif terhadap pengaruh tersebut, yaitu kita mengambil hal-hal yang positif dari kemajuan iptek dan membuang hal-hal yang negatif. Itu artinya bahwa kita sebagai warga negara Indonesia bagaimana dalam menyikapi secara selektif terhadap pengaruh kemajuan iptek. Kita harus bersikap selektif terhadap pengaruh tersebut, yaitu kita mengambil hal-hal yang positif dari iptek di situ, mengambil hal-hal yang baik dari kemajuan iptek itu sendiri dan membuang hal-hal yang negatifnya. Sikap terbaik yang mesti kita ambil adalah sikap selektif. Dengan sikap seperti itu kita dapat mengambil keuntungan dari kemajuan iptek itu dan terhindar dari dampak buruknya, karena semua pengaruh kemajuan iptek yang kini terima telah melalui proses penyaringan terlebih dahulu. Adapun alat penyaringannya adalah Pancasila. Jadi kembali kepada landasan ideal kita, yaitu Pancasila. Bagaimana kita menyaring perkembangan iptek supaya perkembangan iptek itu sendiri memiliki nilai manfaat dan menjauhkan nilai-nilai yang buruk dan berdampak buruk itu sendiri. Sikap selektif terhadap pengaruh kemajuan iptek di bidang politik. Ada 4 hal yang selalu dikedepankan pada saat ini dalam bidang politik, yaitu bagaimana sikap demokratisasi, bagaimana kebebasan, bagaimana keterbukaan, dan bagaimana hak asasi manusia itu sendiri. Itu adalah merupakan kajian sikap selektif terhadap pengaruh kemajuan iptek di bidang politik. Hal yang terpenting yang perlu kita ingat, demokratisasi, kebebasan, keterbukaan, dan hak asasi manusia yang perlu kita kedepankan. Isu demokratisasi yang sekarang menjadi acuan utama bagi eksistensi suatu negara sebenarnya secara tidak langsung telah menutup mata kita terhadap mana yang benar dan mana yang salah. Segala sesuatu peristiwa selalu dikaitkan dengan demokratisasi. Akan tetapi demokratisasi yang diusung adalah demokrasi yang dikehendakkan oleh negara-negara adidaya, yang digunakan untuk menekan bahkan menyerang negara-negara berkembang yang bukan sekutunya. Akibatnya selalu terjadi konflik kepentingan yang pada akhirnya mengarah pada pertikaian antar negara. Ini isu demokratisasi yang berkembang di dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, yang dimanfaatkan oleh negara-negara adik kuasa untuk membuat negara-negara yang bukan sekutunya menjadi negara-negara yang konflik, yang pada akhirnya mengarah kepada pertikaian antara negara. Jadi permasalahan di atas dapat ditaati oleh Indonesia apabila menerapkan menganut paham demokrasi Pancasila. Jadi kembali kepada demokrasi Pancasila yang berlaku di negara Republik Indonesia itu. Kenapa demikian? Karena melalui paham inilah akan tercipta pemerintahan yang kuat, pemerintahan yang mandiri, dan pemerintahan tahan uji, serta mampu mengelola konflik kepentingan yang dapat menghancurkan persatuan dan kesatuan, apalagi bangsa Indonesia sebagai bangsa yang pluralistik dapat memperteguh wawasan kebangsaannya melalui sebagian Bhinneka Tunggal Ika. Jadi pada dasarnya ketika kita mempedomani demokrasi Pancasila, kita mampu membendung
pengaruh negatif terhadap iptek itu sendiri. Kenapa? Karena demokrasi Pancasila memberikan satu pemahaman kepada pemerintah menjadi pemerintah yang kuat, pemerintah yang mandiri dan tahan uji, serta mampu mengelola konflik kepentingan yang dapat menghancurkan persatuan dan kesatuan. Apalagi bangsa Indonesia sebagai bangsa yang pluralistik. Bangsa Indonesia harus meningkatkan eksistensinya dengan cara apa? Yang pertama, mengembangkan demokratisasi dalam segala bidang. Yang kedua, mengaktifkan masyarakat sipil dalam arena politik, mengedepankan reformasi lembaga-lembaga politik agar menjalankan fungsi dan peranannya secara baik dan benar, memperkuat kepercayaan rakyat dengan cara menegakkan pemerintah yang bersih dan berwibawa, menegakkan supremasi hukum, dan memperkuat posisi Indonesia dalam kancah politik secara internasional. Sikap selektif terhadap pengaruh kemajuan iptek di bidang ekonomi. Kemajuan iptek lebih dahulu terjadi pada bidang ekonomi seiring dengan berkembangnya proses globalisasi ekonomi. Sejak digulirkannya liberalisasi ekonomi oleh Adam Smith sekitar abad ke-15, telah melahirkan perusahaan-perusahaan multinasional yang melakukan aktivitas perdagangannya ke berbagai negara mulai abad ke-20. Paham liberal kembali banyak yang dianut oleh negara-negara di dunia, terutama negara-negara maju. Kemajuan iptek sesungguhnya akan memperkuat kemandirian bangsa. Yang pertama adalah sistem ekonomi dikembangkan untuk memperkuat produksi domestik untuk pasar dalam negeri sehingga memperkuat perekonomian rakyat itu sendiri. Yang kedua, pertanian dijadikan skala prioritas utama karena mayoritas penduduk Indonesia adalah bermata pencaharian sebagai petani. Yang ketiga, industri-industri haruslah menggunakan bahan baku dari dalam negeri sehingga tidak bergantung kepada impor dari luar negeri. Yang keempat, diadakan perekonomian yang berorientasi pada kesejahteraan rakyat. Artinya, segala sesuatu yang menguasai hajat hidup orang banyak haruslah bersifat murah dan terjangkau. Yang kelima, tidak bergantung pada badan-badan multilateral seperti pada IMF, Bank Dunia, dan WTO. Yang keenam, mempererat kerjasama dengan sesama negara berkembang untuk bersama-sama menghadapi kepentingan negara-negara maju. Bagaimana terhadap pengaruh kemajuan iptek di bidang sosial budaya? Kemajuan iptek telah membawa pengaruh dalam perilaku yang ditampilkan oleh setiap masyarakat. Di antaranya pengaruh tersebut adalah dalam hal gaya hidup, gaya pakaian, dasar ikatan hidup bermasyarakat, dan semakin mudahnya mendapatkan informasi dan ilmu pengetahuan. Tiga hal yang disebutkan pertama, perubahan nilai perilaku. Yang pertama adalah terbuka terhadap inovasi dan perubahan. Yang kedua, berorientasi pada masa depan daripada masa lampau. Yang ketiga, dapat memanfaatkan kegunaan iptek itu sendiri. Yang keempat, menghargai pekerjaan sesuai dengan prestasinya. Yang kelima, menggunakan potensi lingkungan secara tepat untuk pembangunan berkelanjutan. Yang keenam, menghargai dan menghormati hak-hak asasi manusia. Terima kasih, mudah-mudahan materi ini bermanfaat.